Pantau perkembangan membaca dengan penilaian formatif. Membaca merupakan keterampilan yang harus dimiliki setiap anak usia sekolah dasar. Dengan menguasai keterampilan membaca, membantu anak mengembangkan keterampilan-keterampilan lainnya, yaitu kemampuan berbicara dan keterampilan menulis. Dengan membaca, anak usia sekolah dasar juga dapat mempelajari kosakata baru, tata bahasa, dan struktur kalimat dalam berkomunikasinya sehari-hari. Menyadari pentingnya keterampilan membaca, maka anak di sekolah perlu didorong untuk selalu membaca, dan membaca. Salah satunya adalah peserta didik di STK Wesang, Kecamatan Lambaleda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun pada kenyataannya, ada beberapa tantangan yang dihadapi, khususnya di SDK Wesang dalam usaha peningkatan keterampilan membaca anak di sekolah. Tantangan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan membaca siswa yang rendah. Dalam beberapa kesempatan latihan membaca di sekolah, saat diberikan teks bacaan, siswa mengalami kesulitan dalam membaca kata, membaca kalimat, serta bacaan-bacaan pendek. Ada beberapa kata yang mengandung 4-5 suku kata sangat sulit dibaca oleh siswa. Hal ini menjadi masalah yang serius karena siswa yang mengalami kesulitan membaca akan mengalami kesulitan pada proses penyerapan materi pembelajaran. Masalah yang kedua yaitu kurangnya pemantauan terhadap perkembangan membaca siswa di sekolah. Pihak sekolah, baik kepala sekolah maupun guru-guru di sekolah, cenderung menganggap pembelajaran di kelas sudah cukup untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Padahal, pembelajaran yang berfokus pada membaca sangat penting dilakukan dan diprogramkan di sekolah. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditemukan, baik pada siswa maupun program-program yang ada di sekolah, maka perlu dilakukan beberapa langkah konkret yang akan dieksekusi. Langkah-langkah tersebut antara lain: yang pertama, membentuk tim pembuat instrumen penilaian formatif. Kepala sekolah bersama guru melakukan rapat bersama dalam rangka persiapan kegiatan penilaian formatif membaca. Beberapa guru ditugaskan untuk mencari dan membuat instrumen penilaian formatif membaca yang diperoleh dari berbagai sumber. Semakin banyak sumber belajar, maka semakin kaya pengetahuan guru tentang penilaian formatif membaca. Langkah yang kedua yaitu sosialisasi prosedur penilaian formatif membaca kepada guru-guru di sekolah. Beberapa guru yang ditugaskan selanjutnya memberikan penjelasan kepada guru-guru lainnya tentang prosedur kegiatan penilaian formatif membaca. Hal ini dilakukan agar tidak ada persepsi yang berbeda tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan sosialisasi berisi tentang cara mengisi instrumen serta rekapitulasi per kelas. Yang ketiga, menentukan jadwal pelaksanaan penilaian formatif membaca. Jadwal pelaksanaan ditentukan berdasarkan hasil rapat bersama. Hal ini bertujuan agar segala kegiatan penilaian formatif membaca bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana awal. Adapun jadwal kegiatannya adalah dilakukan setiap hari Jumat pertama pada minggu pertama setiap bulannya. Penilaian formatif membaca dilakukan selama seharian penuh. Penentuan guru penilai dilakukan secara acak agar tidak terjadi hal-hal yang curang dalam proses pelaksanaannya di kelas. Langkah keempat, pelaksanaan kegiatan penilaian formatif membaca. Pelaksanaan kegiatan penilaian formatif membaca dilakukan seharian penuh. Hal ini disebabkan oleh instrumen penilaian yang berbeda setiap jenjang kelasnya. Semakin tinggi kelas, semakin banyak pula instrumen yang dinilai. Pada kelas kecil, instrumen penilaiannya sampai pada membaca kalimat. Sedangkan di kelas tinggi dimulai dari huruf sampai pada instrumen pemahaman bacaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.
Yang kelima, evaluasi dan tindak lanjut penilaian formatif membaca. Evaluasi dilakukan terhadap proses kegiatan penilaian formatif membaca yang telah dilakukan. Evaluasi mencakup evaluasi instrumen penilaian yang dipakai, serta kalimat-kalimat dan kata-kata yang digunakan dalam penilaian. Setiap penilai diberi kesempatan untuk melaporkan hasil penilaian formatifnya kepada wali kelas masing-masing. Bimbingan-bimbingan khusus wajib diberikan kepada siswa yang hasil penilaiannya masih rendah. Siswa juga diberikan buku non-teks yang sesuai dengan levelnya masing-masing. Refleksi dan dampak. Adapun dampak dari kegiatan ini yaitu kegiatan penilaian formatif membaca akhirnya menyadarkan berbagai pihak, baik kepala sekolah, baik guru, dan baik siswa tentang pentingnya keterampilan membaca. Siswa secara perlahan mulai belajar membaca karena dituntut agar keterampilan membacanya bisa berkembang setiap bulannya. Wali kelas juga berusaha semaksimal mungkin agar siswanya bisa terampil membaca. Adapun beberapa tips kepada teman-teman di sekolah yang ingin menerapkan kegiatan penilaian formatif membaca di sekolahnya masing-masing. Yang pertama adalah pemilihan kata-kata ataupun kalimat. Dalam penyusunan instrumen penilaian formatif membaca, sebaiknya kita menggunakan kata-kata yang mudah dibaca oleh anak-anak di kelas kecil, yaitu kelas 1 sampai kelas 3. Yang berikutnya adalah mengantisipasi kehadiran siswa. Siswa diberikan penjelasan tentang pentingnya mengikuti kegiatan penilaian formatif membaca. Jika ada siswa yang tidak hadir pada saat proses penilaian formatif membaca, sebaiknya dilakukan penilaian di hari berikutnya ketika siswa sudah hadir di sekolah. Jangan menundanya. Demikianlah proses pemantauan penilaian formatif membaca dari STK Wesang. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang lain yang ingin melakukan pemantauan keterampilan membaca siswanya di sekolah. Salam literasi, mari membaca, mari menulis. Memakan tikus kecil tersebut. Tentu saja ini membuat sang siang tikus merasa ketakutan dan menangis.